Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharram Rizky Nanda dengan NIM H105119149. Ya, di sini saya akan mempresentasikan web saya. Di sini saya membuat dua web, satu menggunakan Bootstrap dan duanya saya hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Ya, ini adalah tampilan menggunakan Bootstrap. Menjadi seperti ini. Lalu hanya menggunakan CSS dan HTML saja akan menjadi seperti ini. Ya, di sini ada judul, navbar, sidebar, di sini sidebar, kontennya di sini, dan ini kontennya juga. Kalau di sini ada judul, header, banner, konten 1, konten 2, konten 3, dan footer. Navbarnya di sini. Kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama, non bootstrap. Di sini ada tag head dengan menggunakan tag title untuk membuat judul, lalu ada link style sheet dengan fungsi sebagai penghubung file HTML dan CSS dengan syarat CSS tersebut adalah CSS eksternal. Lalu ada header, dengan isi tag H1 atau header dengan kelas atau selector judul. Mengapa kita menggunakan kelas? Supaya memudahkan untuk memberikan style pada CSS dengan lebih spesifik. Lalu ada kelas deskripsi dengan tag P dan BR, P sebagai paragraf, BR sebagai jarak antar baris. Lalu ada navigasi atau navbar, ya ini dengan tag div. Untuk apa div? Sebagai membuat sebuah bagian dalam dokumen dengan kelas word dan menu. Lalu kita mengetak full dan di atau find list dan list item dengan isian hyperlink home, hyperlink tentang, dan hyperlink kontak pada navbar. Lalu kita masuk ke bagian sidebar. Ya, ini bagian sidebar. Sidebar, lalu ada tag aside yang berfungsi sebagai menandai bahwa bagian ini bukan berisi konten utama, tapi konten lainnya yang berada di set sebelah konten utamanya. Lalu ada dengan kelas sidebar dan kelas widget, dan diisi dengan header H2 sebagai subjudul. Lalu di sini ada konten dengan tag div class blog, continue, post info. Lalu diisikan dengan image source, ada dua, dan header subjudul. Lalu diisi dengan kalimat paragraf konten dengan isi hyperlink seperti ini yang menuju ke selengkapnya, yang akan jadi seperti ini. Lalu kita membahas codingan CSS-nya. Ya, di sini ada tulisan import. Untuk apa import? Sebagai properti yang menghubungkan atau mengimport file. Lalu ada body. Semua isi body akan berubah berisi properti background, margin, font family, yang nantinya semua yang ada di dalam body akan berubah warna menjadi biru langit dengan margin 0 atau default, dan berfont family open sans atau serif, sans serif. Dan ada HR yang berisi properti pada sebagian properti yang membuat garis horizontal dengan tinggi 1 pixel dan berwarna putih.
Ini ada header, kelas header, judul, deskripsi, dan word. Berisi properti semua bagian header berwarna gelap dengan posisi di tengah, dan berisi properti font style seperti font size, varian, dan font family dengan word label 950 pixel dan margin 25 pixel. Dan lalu sini ada map navigasi atau codingan CSS untuk navigasi atau navbarnya, ya ini. Ya, di sini ada polisi property overflow, list style, float, padding, dan lain-lain. Dapat kita menggunakan overflow untuk mengatur nantinya konten akan ditambahkan scroll bar ketika konten tidak cukup muat sehingga overflow dibutuhkan. Dan untuk apa kita menggunakan float? Float sebagai mengatur letak elemen secara horizontal. Ada float di sini dibagi menjadi 4 nilai, yaitu left, right, inherit, dan none. Lalu untuk apa kita menggunakan padding? Di sini paling penting adalah padding sebagai area kosong yang mengelilingi sebuah elemen HTML dan memberikan jarak antara konten dan border, hingga ada jarak di antara keduanya. Sama halnya dengan margin dan border, padding yang letaknya berada di bagian luar elemen HTML akan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang untuk penempatan sebuah elemen HTML. Lalu kita masuk ke codingan sidebar dengan kelas sidebar kelas sidebar widget, kelas sidebar widget hover, dan widget H2 sebagai 2. Lalu kita berisi kelas sidebar yang dengan float right semua di kanan, lalu dengan label 275 pixel dan paddingnya 20 pixel dan warnanya putih. Dan widget hover, ketika kita menekan atau mengkursorkan di situ maka akan berubah. Lalu di sini ada sidebar widget H2 yang berarti apa yang ada di H2 akan berubah dengan sesuai yang apa di dalam di sini. Dan sama juga dengan sidebar widget P yang apa semua paragraf yang ada di dalam P akan berukuran font size 14 pixel dan sidebarnya, dan semua yang P yang bagian terakhir akan berubah menjadi margin 0. Lalu di sini ada kontennya. Dengan kelas Qutido image, dan ukuran image-nya lebar 600 pixel dan margin 0 dan sampai 25 pixel. Lalu H1, semua yang berada di H1 akan berubah menjadi settingan seperti ini. Lalu kita membahas media screen. Apa itu media screen? Media berfungsi sebagai CSS layout yang membebaskan kita untuk menyeting tampilan dengan resolusi dan lebar tinggi daripada browser yang sedang kita alami kita lebih spesifik. Lalu sini ada WebKit Box Shadow atau browser yang mendukung Safari dan Chrome, Moz Box Shadow, browser yang mendukung Mozilla Firefox. Ya, di sini kita langsung ke bagian Bootstrap. Nah, di sini Bootstrap saya menggunakan ada Bootstrap yang 5. Lalu sini ada head dengan title dan
Lalu sini ada body isinya header, navbar, navigasi, banner, dan isi dari konten tersebut. Di sini ada gambar satu, lalu ada gambar dua yang sini konten kedua. Lalu ini adalah konten yang ketiga. Lalu sini ada footer. Nah, sini adalah script yang biasa di Bootstrap. Dan ini akhirnya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf banyak kata salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.